Selama beberapa generasi, ribuan orang tertarik datang ke sungai Amazon untuk mengambil karet yang bernilai dari hutan hujan Brazil. Para saudagar yang berbisnis emas putih ini dapat keuntungan besar. Para pekerja yang menyadap karet hidup dalam ketakutan dan meninggal dengan meninggalkan hutang. Para penyadap karet amat menghargai hutan yang menghidupi mereka dan membenci para bos yang memperbudak mereka. Akhirnya lahirlah seorang lelaki yang akan berjuang melawan, namanya Chico Mendes. Kawan-kawan sekalian, ikuti terus alur cerita ini. Ini adalah sebuah perjuangan serikat buruh yang terjadi di Brazil. Mungkin bisa kita ambil hikmah dari perjuangan kisah nyata ini oleh Chico Mendes. Federasi Serbundo, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Film The Burning Session menceritakan seorang tokoh dunia yang merupakan aktivis lingkungan, yaitu Chico Mendes. Di dalamnya diceritakan bagaimana jalan kehidupan dari Chico Mendes ini, mulai sejak masa kecilnya hingga meninggal. Beliau adalah anak dari seorang petani karet di daerah Cachoeira, Brazil. Pada masa kecilnya, Chico Mendes bersama ayahnya bekerja sebagai petani karet di salah satu hutan di Brazil. Konflik dalam film ini dimunculkan ketika Chico bersama ayahnya hendak menjual hasil karet yang telah dikumpulkan tersebut kepada tengkulak. Terjadi kecurangan pada saat penimbangan, kemudian ditambah lagi dengan beberapa pengurangan. Chico kecil bertanya kepada ayahnya, apakah memang harus begitu dalam penjualannya? Ayahnya hanya mengiyakan tanpa memberi penjelasan, seolah-olah hanya pasrah pada situasi tersebut. Penyadap karet mendatangi Toke untuk menimbang getah. Saat ditimbang, getah karet beratnya lebih daripada 50 kg. 40 kilos? Toke menyebut bahwa itu timbangan hanya 40 kg. 40 kilos. Orang asing datang mempertanyakan, What the scale says. apakah benar itu 40 kilo? Toke Penindas ini memang betul-betul You're not from around here, are you? kurang asam. Jelas-jelas lebih dari 50 kilo. Menurut timbangan memang 40 kilo. Sambil menoleh Oh, I guess you're right. centeng yang berdiri di dekat jendela, dia pun berkata, mungkin kau bukan berasal dari daerah ini. 4.2, Sang Toke pun menghitung hasil timbangan. 168 crucidos, minus 10 for impurities, minus 50 for supplies, minus death, 90 crucidos, 11 crucidos. 4,2 jadi 168 cruzeiro. Perhatikan ya kawan-kawan, potongannya banyak sekali. Was it 40? Kurangi 10 untuk kotoran, dikurangi 50 untuk pasokan, dikurangi hutang 90 cruzeiro mata uang Brazil, maka sisa 11 cruzeiro. Sambil berjalan, Chico Mendes pun bertanya kepada sang ayah, But was it 40? Chico, if he said it was 40, it was 40. It's a bad business, but it's all we've got. apakah benar timbangannya 40 kg? Maybe life will be better in the next one. Sang ayah tidak menjawab dan terus berjalan. Sekali lagi Chico bertanya, Pak, apakah benar beratnya 40 kg? Jawab sang ayah, Chico, jika ia bilang 40, memang 40 kilo. Sambil menggendong anaknya ke perahu, ayah Chico pun berkata, itu bisnis yang buruk, tapi hanya itu yang kita miliki. Ayah Chico pun melanjutkan perkataannya, mungkin kehidupan yang lebih baik akan ada di dunia selanjutnya. Di gubuk di kebun karet, si pria asing itu kembali mendatangi Chico dan ayahnya, dan setelah meminta minum, dia memperkenalkan diri. Namaku Euclides Tapora, aku berasal dari Sao Paulo, ucapnya. Chico melihat ada koran di kantong baju jas si pria asing. My
My name is Euclides Tabura. I'm from Sao Paulo. Dan si pria asing tersebut memberikan koran kepada Chico. Kata Euclides, di kota tidak ada pekerjaan. Aku kesini karena ku dengar kita bisa hidup dari hutan. Saat mendengar ucapan itu, ayah Chico mendatangi Euclides dan berkata, orang yang bilang begitu padamu harus ditembak. Euclides mengalihkan pembicaraan. Dia pun berkata, anakmu pandai, mungkin jika ajari dia untuk membaca, dia bisa mengajari saya menyadap karet. Barter ilmu. Chico dan ayahnya pun sepakat dan akhirnya mereka pun berteman. Chico mengajari Euclides There's no work in the menyadap city. karet. I came here because I heard a man could make a living in the forest. Whoever told you that should be shot. Your boy's bright. Maybe if I teach him to read, he can teach me to tap rubber. Read. Yes. Would you like that? Dan sebaliknya Euclides mengajari Chico membaca. Di kebun karet, saat Euclides menyadap karet, Chico menasihati Euclides, jangan terlalu dalam, jika terlalu banyak diambil Curupira akan marah. Siapa Curupira? Tanya Euclides. Manusia hutan yang kakinya terbalik dan tak bisa dilacak, jawab Chico. Kembali Euclides bertanya, apakah kamu pernah melihatnya? Melihat Curupira? Tidak, kau melihatnya hanya jika terlalu banyak mengambil dari hutan. Lalu ia akan menyuruh hutan untuk menelanmu. Tiba-tiba seekor burung terbang di atas kepala mereka. Dan Euclides pun melihat ke atas sambil memegang alat penyadap karet. Dan kau pun akan menghilang, kata Chico Mendes. Selanjutnya mereka berdua cerita tentang harga karet. Not so deep. Take too much and Curupira won't like it. Who? Little man of the forest. He wears his feet on backwards, so no one can track him. Have you ever seen him? Seen Curupira? No. You only see him if you take too much from the forest. And then he tells the forest to swallow you up. And no one ever sees you again. 20 kilos of rubber at... What's the price of rubber? 4 cruzarios a kilo. Good. 20 times 4. 80. Now take away 10 because I'm the boss. 70. Take away 30 because I'm greedy. 40. Take away 25 because I'm a thief. Take away 15 because I'm a bloodsucker. What do you get? Nothing. 0 cruzarios. 20 kilo karet harganya berapa? Tanya Euclides. 4 cruzeiro per kilo, jawab Chico. Bagus, 20 kali 4 berapa? Tanya Euclides. Wow, Euclides sudah mulai mengajari Chico Mendes. Karena aku bos, coba dikurangi 10. 70, jawab Chico Mendes. Lalu Euclides kembali bertanya, ambil 30 karena aku serakah. 40, jawab Chico. Kurangi 20 karena aku pencuri. Kurangi 15 karena aku lintah darat. Berapa yang kau dapat? Tidak ada. 0 cruzeiro, jawab Chico. Di suatu ketika pada malam hari, di sebuah lapangan terbuka, para penyadap karet dikumpulkan oleh si toke yang serakah. Beberapa centeng senapan laras panjang disaksikan oleh para penyadap karet. Tidak ketinggalan juga Chico Mendes. Tiba-tiba si tengkulak memegang obor dan membakar hidup-hidup seorang warga. Tidak tahu sebab apa persoalan dan masalah yang terjadi. Mengapa warga tersebut dibakar hidup-hidup dan disaksikan oleh puluhan warga yang berkumpul di lapangan. Agar tidak melihat peristiwa kekejaman itu, sang ayah menutup mata Chico, tetapi Chico Mendes berusaha untuk melepas tangan ayahnya agar dia juga menyaksikan peristiwa yang terjadi di lapangan tersebut. Warga tersebut disiksa, kemudian disiram minyak dan selanjutnya dibakar hidup-hidup.
punishment Lalu when he si Serakah tried to tersebut form pun a union. berteriak. He Ia knew tahu this would hukumannya waktu berusaha membentuk serikat buruh. Ia tahu bahwa ini akan terjadi, kata si tengkulak yang kejam itu. Selalu di kanal Federasi Serbundo dan ikuti terus alur cerita dari Federasi Serbundo, kisah nyata dari Chico Mendes. Dan jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Federasi Serbundo. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.